Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Putra, NPP 290616, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kampus PDN Sulawesi Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang merancang dan menyusun sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hasil dalam sebuah pengantar. Mari kita simak videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang merancang dan menyusun sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hasil dalam sebuah pengantar. Tujuan dari pelatihan untuk persiapan dalam merencanakan, merancang, dan mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu yang berbasis hasil dalam ruang lingkup pemerintah daerah. Untuk menunjukkan bahwa sistem pemantauan dan evaluasi terpadu adalah alat yang efektif dalam mendukung manajemen kegiatan dan kebijakan publik. Siapa peduli kinerja pemerintah? Yang pertama, pemerintah. Yang kedua, pengelola program SKPD Dinas. Yang ketiga, lembaga legislatif DPRD. Yang keempat, masyarakat sipil. Masyarakat, NGO, media, sektor privat. Dan yang terakhir, donor. Fokus. Pemantauan dan evaluasi itu berbeda dan terpisah, namun terkait satu sama lain. Strategi dalam mengumpulkan data dan melaporkan hasil temuan dapat menunjukkan bagaimana kinerja sektor publik. Dalam pelatihan ini, kita akan mendiskusikan yang pertama, pemantauan sebagai alat. Yang kedua, evaluasi sebagai alat. Yang ketiga, bagaimana pemantauan dan evaluasi berinteraksi dalam mendukung manajemen publik yang baik. Dan yang terakhir, 10 langkah dalam menyusun pemantauan dan evaluasi berbasis hasil untuk mengukur kinerja pemerintah. Selanjutnya, 10 langkah dalam merancang, menyusun, serta membuat keberlanjutan dari sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hasil. Yang pertama, pelaksanaan readiness assessment. Kesepakatan tentang hasil yang akan dipantau dan dievaluasi. Yang ketiga, pemilihan indikator kunci untuk pemantauan hasil. Keempat, baseline data pada indikator. Ada di mana kita sekarang. Yang kelima, perencanaan untuk perbaikan. Pemilihan target hasil. Yang keenam, pemantauan hasil. Yang ketujuh, pelaksanaan evaluasi. Yang kedelapan, pelaporan dari hasil penemuan Anda. Yang kesembilan, penggunaan hasil temuan pemantauan dan evaluasi. Yang kesepuluh, keberlanjutan dari sistem pemantauan dan evaluasi terpadu. Selanjutnya, alasan melakukan pemantauan dan evaluasi berbasis hasil. Yang pertama, menyediakan informasi penting tentang kinerja sektor publik. Yang kedua, menyediakan gambaran tentang status proyek, program atau kebijakan. Yang ketiga, mempromosikan kredibilitas dan kepercayaan publik dari pelaporan hasil program. Yang keempat, membantu memformulasikan dan menjustifikasi permintaan anggaran. Yang kelima, mengidentifikasi potensi dari program yang menjanjikan. Pemantauan dan evaluasi. Pemantauan monitoring adalah prosedur penilaian yang secara deskriptif dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan atau mengukur pengaruh dari kegiatan yang sedang berjalan tanpa mempertanyakan hubungan kausalitas. Waldman tahun 2003 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi proses analitis menggunakan metodologi sosial ilmiah untuk melihat apakah sebuah intervensi kebijakan, program, kegiatan mengakibatkan output dan hasil tertentu. Evaluasi rangkaian.
Kegiatan membandingkan realisasi masukan input, keluaran, output, dan hasil terhadap rencana dan standar. Ada 3 jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi pada tahap perencanaan. Evaluasi sebelum ditetapkannya rencana pembangunan. Tujuan, memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif. Kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang kedua, evaluasi pada tahap pelaksanaan. Pemantauan. Tujuan, mengetahui tingkat kemajuan pelaksanaan dibandingkan rencana. Yang ketiga, evaluasi setelah pelaksanaan berakhir. Tujuan, mengetahui apakah pencapaian, keluaran, hasil, dampak program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan kemanfaatan dari suatu program. Selanjutnya, yaitu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Yang pertama yaitu pemerintah pusat. Terdapat RPJP Nasional, Renstra Kementerian atau Lembaga, RPJM Nasional, Renja Kementerian atau Lembaga, RKP, RKA Kementerian atau Lembaga, RPBN, Rincian APBN, dan APBD. Dan yang kedua, pemerintah daerah. Terdapat RPJP daerah, RPJM daerah, Renstra SKPD, RKP daerah, Renja SKPD, RAPBD, RKA SKPD, APBD, dan Rincian APBD. Keterangan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi akan menjadi bahan masukan penting bagi penyusunan RKP atau RKPD, Renja, dan Renja SKPD. Instrumen regulasi untuk pengawasan ada 5. Yang pertama, RT/RW, Rencana Tata Ruang Wilayah. Yang kedua, RUTR, Rencana Umum Tata Ruang. Yang ketiga, RDTR, Rencana Detil Tata Ruang. Yang keempat, RTRK, Rencana Teknik Ruang Kota. Dan yang terakhir, IMB, Izin Mendirikan Bangunan. Selanjutnya, unsur-unsur pemantauan. Realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran output, kendala yang dihadapi. Indikator kinerja pelaksanaan rencana ada 3. Yang pertama, indikator masukan. Yang kedua, indikator keluaran. Dan yang ketiga, indikator hasil atau manfaat. Dan yang terakhir, triple accountability untuk kepala daerah. Yang pertama, Bupati wajib menyusun LPPD. Laporan penyelenggara pemerintahan daerah ditujukan kepada Mendagri melalui gubernur. Yang pertama, 26 urusan wajib. Yang kedua, 8 urusan pilihan. Dan yang ketiga, urusan desentralisasi. Yang kedua, Bupati wajib menyusun LKPJ, LAP keterangan pertanggungjawaban untuk DPRD. Yang pertama, LKPJ akhir tahun anggaran. Yang kedua, LKPJ akhir masa jabatan. Yang ketiga, tidak ada keterangan diterima atau ditolak. Dan yang terakhir, Bupati wajib memberi informasi LPPD kepada masyarakat melalui media cetak atau elektronik. Yang pertama, mengapa materinya sama dengan LPPD? Pasal 27. Yang kedua, informasi kepada publik seharusnya selengkap mungkin. Berbagai media. Tanggapan masyarakat dibuka seluas mungkin. Baiklah, itu yang saya dapat jelaskan mengenai materi tersebut. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.